Selamat sore pemirsa, saya Abdul Aziz hadir bersama rekan saya Alma Alvina untuk menghadirkan berbagai berita terkini yang ada di sekitar kita. Selamat datang di Setia News. Untuk berita pertama, kami akan membahas dampak polusi udara yang ada di Indonesia, terutama di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. Berdasarkan data yang ada, peningkatan polusi udara di Jakarta terjadi di tahun 2023, khususnya pada bulan Juni, Juli, hingga Agustus. Menariknya, sebagian besar penyebab polusi udara ini berasal dari sektor transportasi di Jakarta yang mencapai angka sekitar 70%. Polusi udara juga saat ini menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Di sini saya berada di Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai daerah yang cukup dekat dengan Jakarta. Dan beruntungnya kami tidak mengalami polusi udara yang signifikan saat ini. Meskipun demikian, kami ingin menjelajahi masalah polusi udara dan dampaknya pada wilayah yang mungkin belum terlalu terkena dampaknya. Sebuah isu yang telah ada cukup lama tetapi semakin memburuk belakangan ini. Misi kami tetap untuk mendalami isu ini dan memahami perspektif penduduk di berbagai daerah. Bersama rekan saya Fikri yang berada di wilayah yang terdampak lebih parah, kami akan mencari lebih lanjut. Silakan Fikri. Terima kasih Alma. Benar sekali, polusi udara bukanlah isu baru menurut Ketua Forum Udara Bersih Indonesia, Ahmad Safruddin. Jakarta telah menghadapi masalah polusi udara sejak tahun 1992 dan seiring waktu kondisinya semakin memburuk setiap tahun. Baru-baru ini indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 150. Jauh di atas normal yang seharusnya hanya di antara 0 hingga 50. Hal ini telah memicu kecemasan mayoritas warga, bahkan mendorong penerapan kembali bekerja dari rumah atau WFH. Namun polusi udara tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga melanda beberapa wilayah lain. Beberapa wilayah yang paling terdampak oleh polusi antara lain Serang, Banten, dan indeks AQI Air Quality Index mencapai 163. Sleman, Tangerang, Bogor, Malang, Medan, dan beberapa kota lainnya juga terkena dampak. Warga sendiri setelah memulai mengenakan masker sebagai upaya menghadap polusi udara. Diperkirakan dari 8.600 kematian terjadi akibat polusi udara di Jakarta pada tahun 2023. Polusi udara ini banyak disangka disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, sektor industri dan pembangkit listrik juga berperan dalam mencemari udara di kota tersebut. Namun, sektor transportasi mendominasi sebagai sumber utama polusi di Jakarta. Bekasi sebagai salah satu kota yang lumayan cukup dekat dengan Jakarta juga terdampak polusi. Di sini kita akan langsung berbicara dengan warga sekitar untuk mendapatkan pandangan mereka tentang dampak meningkatnya polusi udara dengan Bapak Dira ya? Bapak Dira. Iya, saya sendiri. Gimana? Oke. Ada apa? Satu, apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama polusi udara di daerah Anda? Kalau menurut saya sih banyaknya mobilitas untuk pembangunan perumahan, terutama mobil-mobil dump truck, kontainer yang pengangkut tanah, ya banyak tanahnya juga berceceran, sehingga di lingkungan kita itu menyebabkan polusi udara. Oke. Yang kedua, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam mengatasi polusi udara? Langkahnya sih menurut saya sebagai masyarakat ya dikurangi lah mobilitasnya, terus juga dibersihin bekas-bekas ceceran itu. Terima kasih banyak Pak Dira atas waktunya. Ya saudara-saudara, lebih dari 20 juta kendaraan bermotor beroperasi di Jakarta dan ini belum termasuk kendaraan yang keluar masuk serta bus dan truk juga yang juga turut berkontribusi pada tingkat polusi di ibu kota. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengatasi isu hal ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahkan mengusul agar pemilik gedung tinggi di kota tersebut melakukan penyemprotan air dari atas atau menggunakan water mist guna mengurangi dampak polusi udara. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan penyemprotan air di jalan untuk mereduksi polusi. Namun Menkes Budi Gunadi Sadikin berpendapat bahwa tindakan ini tidak efektif karena hanya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain. Namun masih ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri dari dampak polusi udara saat ini, antara lain
mengurangi penggunaan bahan sulit terurai, berpindah dalam kendaraan bermotor ke transportasi umum, menjauhi rokok dan mengadopsi produk ramah lingkungan, tidak membakar sampah karena asap dari pembakaran akan menambah polusi udara. Dengan demikian itulah beberapa informasi yang telah saya sampaikan. Saya harap kita senantiasa menjaga kesehatan, kembali mengenakan masker, dan semoga keadaan membaik dan kita dapat terus beraktivitas seperti itu semula. Terima kasih Fikri atas laporannya yang sangat penting tentang dampak polusi udara di Indonesia. Kami berharap kondisi ini dapat segera membaik. Sekarang, mari kita beralih ke berita berikutnya yang pastinya akan membawa inspirasi positif. Saat ini, kami akan membahas tentang banjir Kanal Timur yang tidak hanya memberikan manfaat pengendalian banjir, tetapi juga memberikan peluang bagi warga sekitar Jakarta. Inilah kisah tentang warga yang mengubah situasi sulit menjadi positif. Saya Regina Fiani Sastra. Saat ini saya berada di salah satu kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Banjir Kanal Timur atau biasa disebut BKT. Warga setempat memanfaatkan area sekitar kanal ini untuk melakukan aktivitas berkebun. Di sini, mereka menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hingga tanaman buah. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana warga setempat dengan antusias merawat kebun-kebun mereka. Mereka membuktikan bahwa sedang sedikit usaha, BKT bisa menjadi tempat yang produktif. Saat ini, ada ratusan kebun di sepanjang Banjir Kanal Timur yang diatur oleh warga secara mandiri. Mereka tidak hanya menanam tanaman sayuran, tetapi juga buah-buahan. Mengagumkan bukan? Warga Jakarta Timur telah menunjukkan semangat dan inisiatif yang luar biasa. Dari banjir yang pernah menjadi masalah, kini mereka telah berhasil menciptakan taman-taman kecil yang produktif dan indah. Itulah cerita inspiratif tentang bagaimana warga sekitar Banjir Kanal Timur berhasil membuat peluang positif. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, mereka juga telah menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan bernilai. Sangat menginspirasi, Alma. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan selalu ada peluang untuk berkembang dan berinovasi. Terima kasih warga Jakarta Timur atas semangat dan usaha Anda dalam mengubah keadaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan berita terakhir sekaligus penutup penjumpa kita. Rumah di Perumahan Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi diduga menjadi lokasi penampungan organ ginjal yang akan dijual oleh sindikat internasional. Selanjutnya, Rian Hardiono akan memberikan laporan lebih lanjut tentang berita ini. Terima kasih Alma. Kasus penampungan penjualan organ ginjal ini memang menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Melihat dari informasi yang kami kumpulkan, rumah yang diduga menjadi pusat aktivitas sindikat ini memang sudah lama menjadi sorotan dan terdapat beberapa hal menarik yang perlu dicermati. Keberadaan rumah tersebut ternyata sudah mencurigakan selama beberapa waktu sebelum penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian. Beberapa warga setempat mengaku melihat aktivitas yang mencurigakan di sekitar rumah tersebut, meskipun mereka tidak memiliki informasi rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Polisi berhasil melakukan penggerebekan pada 19 Juni lalu setelah adanya koordinasi dengan warga dan pengamatan terhadap orang yang menghuni rumah tersebut. Hasilnya, beberapa korban yang akan dijual ginjalnya berhasil diamankan dan di lokasi juga ditemukan sejumlah barang bukti yang menunjukkan adanya jaringan perdagangan organ ginjal. Gimana kronologis awalnya sebelum terjadi penggerebekan? Kronologis awalnya bapaknya dapat laporan dari kepolisian kalau di Blok F5 nomor 7 ini ada yang dicurigai. Nah, setelah itu Kapolsek memfoto ini orang ini harus ketemuin. Ternyata pas diperiksa di sana mereka tidak ada, rumahnya kosong. Dan besokannya polisian bertanya kembali apakah sudah ada orang yang dicari oleh kepolisian. Ternyata pas Pak RT periksa ternyata ada. Nah, setelah itu jam 1 dini hari Kapolsek langsung menciduk mereka, digerebek pada jam 1 dini hari. Nah, itu ternyata kasusnya tentang penjualan organ tubuh manusia.
Meskipun kasus ini telah dikembangkan oleh Polda Metro Jaya, fakta bahwa sindikat ini memiliki koneksi internasional menjadi sorotan penting. Informasi yang ada menunjukkan bahwa ginjal korban akan dikirim ke Kamboja. Ini menunjukkan skala aktivitas perdagangan yang cukup besar. Masyarakat dan pemerintah harus tentu bersinergi dalam mencegah dan menangani kasus semacam ini. Di rumah itu tidak ada barang apa-apa satupun, hanya orangnya saja. Mereka hanya sindikat penjualan organ tubuh manusia. Orangnya tuh tertutup, rata-rata penghunian anak muda. Dan di sini gonta-ganti orang. Kenapa? Gonta-ganti orang karena mungkin dia datang di bawah lagi, karena dia itu sebagai korban, bukan pelaku, gitu loh. Nah, makanya kemarin dari tangkap itu bos-bosnya. Upaya pencegahan dan pendidikan terhadap masyarakat tentang bahaya perdagangan organ menjadi sangat penting. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku juga harus terus dilakukan. Kembali kepada Ajis dan Alma. Terima kasih Rian atas laporannya yang sangat detail. Sungguh suatu kasus yang mengguncangkan dan kita semua harus berkomitmen untuk mencegah aktivitas ilegal semacam ini. Dan itulah sejumlah berita terkini yang telah kami sajikan. Kami harap informasi yang kami berikan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita semua mengenai isu-isu penting yang terjadi di sekitar kita. Ingatlah pemirsa, kita semua memiliki peran dalam menjaga dan membangun lingkungan yang lebih baik. Terima kasih karena telah menyaksikan Setia News. Kami hadir dalam edisi berikutnya. Tetaplah selalu mendukung berita yang berimbang dan bermanfaat. Saya Abdul Aziz bersama rekan saya yaitu Alma Alvina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.